Setiap langkah kaki yang menapaki jalan ini, setiap bisikan doa yang terucap, berawal dari sebuah niat tulus. Bukan dari kemegahan bangunan, melainkan dari kedalaman hati. Di sebuah sudut kota yang ramai, berdirilah sebuah bangunan sederhana, Mushola At-Taqwa. Namanya sebuah janji, tempat bertakwa. Mushola ini berlokasi di Jalan Merpati 1 nomor 7, Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Awal berdirinya ini mushola tadinya sekitar tahun 79 ya. Pemiliknya ini awalnya adalah Pak Suwandono ya. Beliau ini adalah Dirjen Perhubungan Darat. Karena memang daerah sini kapling perhubungan. Beliau itu punya 2 kapling di sini. Waktu itu ini masih berupa bangunan kontrakan tadinya. Oleh karena waktu itu kemudian kontrakan sudah habis, Pak Naman sebagai wakilnya Pak Suwandono memberitahu ke Pak Hasanuddin, Ketua RT, bahwa bangunan ini akan diserahkan kepada warga sini untuk jadi mushola. Awal tahun 80 itu memang sudah ada ikrar, ada penyerahan tempat ini boleh dijadikan mushola dan nanti akte hibahnya bisa diurus kemudian. Dan lebih lanjut, akte hibah itu kemudian direalisasi pada tahun 1997, betul, dipakai mulai sholat itu tahun 80 itu, jadi kira-kira 45 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu kemudian Pak Hasanuddin memprakarsai, mengundang semua bapak-bapak yang ahli di dalam agama, termasuk ada Pak Radikun, Pak Muhtarom, Pak Muhtar AR, dan kalau nggak salah Pak Munaf juga ya diundang untuk mengadakan renovasi yang istilahnya itu supaya masjid ini mushola ini bisa dipakai. Memang tantangan yang besar adalah karena bangunan itu memang masih sederhana sekali. Jadi bekas kontrakan, kemudian harus diberikan pagar-pagar lah, tembok-tembok. Dari yang kecil kemudian dibangun di tahun 2004 itu menjadi mushola yang sudah sangat modern lah. Artinya ada karpet yang bagus, penyelenggaraan ibadah Jumat sudah bisa berjalan. Karena memang sebelumnya nggak ada mushola untuk bertemu, untuk bermusyawarah, untuk pengajian, itu memang belum ada. Jadi masyarakat itu dulu sini kan masih jarang penduduknya maksudnya. Sehingga di daerah Wijaya Kusuma, di daerah Salak, termasuk wilayah RT ini, itu semua senang sekali. Antusiasme jamaah dan masyarakat sekitar dapat terlihat dari berbagai aktivitas keagamaan. Salah satu aktivitas keagamaan yang berlangsung adalah pendidikan Al-Quran di Madrasah At-Taqwa. Harnianingsih Hanapi Wiradinata, atau kerap disapa Hanapi, adalah sosok di balik pembangunan Madrasah At-Taqwa. Tempat ini menjadi wadah bagi anak-anak hingga remaja untuk belajar pendidikan dan penguatan karakter sebagai seorang muslimah. Nah, saya waktu itu memang baru masuk ke At-Taqwa itu 1889. Dan setelah kami berkecimpung di At-Taqwa, ternyata waktu itu sudah ada anak-anak pengajian kurang lebih ada 100. Karena waktu itu anak-anak banyak
berkeliaran, daripada berkeliaran dikoordinir oleh Uut Nur Hadi, yaitu sudah meninggal, Ibu Umi, Bu Umi Darunajah, Bu Karni. Saya dapat informasi di masyarakat bahwa anak yang ngumpul itu ada yang masih belum bisa ngaji, ada yang udah lancar. Saya waktu itu terus mengadakan kelompok-kelompok yang belum bisa ngaji, yang sudah setengah, yang sudah pintar ngaji. Baru saya kelompokkan itu kelas-kelas. Dan waktu itu juga saya bicara dengan Bu Umi, diadakan ujian lah gitu. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu berjalan lancar dan ternyata dari Bu Umi itu setelah Ibu terjun itunya baiklah gitu. Jadi perjalanannya itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya Ibu terjun sampai tahun 2014. Dalam perjalanannya, Madrasah At-Taqwa mengalami perkembangan pesat. Lembaga yang dahulu berbentuk madrasah, kini bertransformasi menjadi Taman Pendidikan Al-Quran. Transformasi ini merupakan wujud penyesuaian terhadap kebutuhan pendidikan agama di masa kini. Para tenaga pendidik di TPQ At-Taqwa tidak hanya mengajarkan cara membaca Al-Quran, namun juga menuntun anak-anak untuk mengamalkan isinya, menumbuhkan karakter Islami, hingga meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Dan kami ajarkan itu tidak baca Quran, namun kita tekankan pada suatu akhlak, pada suatu akidah, pada suatu yang menyangkut hal-hal dalam komunikasi, dalam pergaulan setiap harinya. Agar anak-anak itu bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh para guru itu, sehingga anak-anak itu sedikit banyak bisa mencontohnya. Harapan kami semuanya dalam mengaji ini, kami tekankan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu dan berderajat. Kami sampaikan itu kepada anak semuanya, bahwa anak-anak itu ketika menuntut ilmu, maka dia baru menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tekankan itu, kemudian dengan cara pelajaran, modus pelajaran, kemudian kurikulum pelajaran, alhamdulillah anak bisa sedikit banyak mengikuti. Metode yang diterapkan di TPQ At-Taqwa pertama adalah Iqra, karena Iqra itu sangat mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian dimix dengan metode Umi. Kami dari metode Umi mengambil nadanya, karena dengan nada metode Umi anak-anak lebih mudah memahami dan mudah ketika menghafalnya, karena nadanya, iramanya sangat indah dan menyenangkan. Selain itu, kami juga dengan metode Al-Hafiz An-Asim, jalur Satibiyah, dengan metode Talaki, membaca langsung di hadapan guru, kemudian dengan murojaah, mengulang-ulang bacaan, kemudian dengan tasmi, mendengarkan ketika guru membacakan dan murid menirukan. Tak hanya menjadi lokasi taman pendidikan Al-Quran, pemanfaatan tanah wakaf juga berfungsi sebagai tempat sholat berjamaah bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai rumah ibadah yang berdiri sejak 1979, Musola At-Taqwa mengalami beberapa kali renovasi untuk meningkatkan kenyamanan dan kekhusyukan jamaah untuk beribadah. Berbagai tantangan terus dihadapi para pendahulu agar musola ini terus berkembang, menyiarkan ajaran Islam di sekitar masyarakat. Seperti ungkapan apa? Yang tidak sholat juga ujung-ujungnya masuk surga. Apakah adil? Apakah Allah adil seperti ini? Ini tidak adil. Pandemi COVID yang melanda, kegiatan ibadah berjamaah pun harus beradaptasi dengan situasi yang penuh keterbatasan. Syaf sholat diatur berjarak, jamaah diwajibkan memakai masker, serta membawa sejadah masing-masing demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama.
Sekarang, Musola At-Taqwa beralih status menjadi masjid. Akan berdampak pada fungsi rumah ibadah yang semakin luas, termasuk pelaksanaan sholat Jumat, sholat Id, kajian keagamaan, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Biasanya orang mengerjakan sholat itu kan banyak kan di rumah. Nah, tapi akhirnya dengan adanya musola ini, bukan arti berbondong, dengan senang itu yang saya lihat yang berkesan. Jadi semua larinya ke musola gitu. Berjamaah lah, sholat berjamaah. Baik dari maupun maghrib, isya sampai subuh saya lihat berjamaah. Itu berkesan sekali buat saya itu. Ya istilahnya dengan adanya musola ini harapannya. Jadi istilahnya seperti tempat berkumpul kita juga untuk jamaah. Pertama jamaah bertambah, kedua satu sama lain juga kita tidak kenal, akhirnya kenal. Ya persaudaraan kita lebih mantap lagi, lebih banyak lagi. Nah disitulah kita bentuk dengan adanya pengajian-pengajian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu anak-anak. Sampai sekarang berjalan dengan baik. Perkembangan musola saat ini saya rasakan cukup baik, ya kan? Karena begitu pas ada momentum seperti COVID kan di awal imbauan pemerintah untuk melakukan sholat Jumat terutama ya di masjid-masjid atau di musola yang terdekat dari rumah penduduk, sehingga kita musola melakukan sholat Jumat pertama kali waktu di zaman COVID itu, sehingga berlanjut terus bertahun-tahun, sehingga pada saat ini yang saya rasakan perubahan yang akan sampaikan jamaah yaitu berubah dari musola ke masjid yang insya Allah nanti kita akan resmikan di bulan Januari 2026. Kita nggak ngerti kalau ada COVID. Itu kalau ada COVID ngerti ya kita memang ini nggak ngerti. Pokoknya ini dibangun jadi bagus begini COVID. COVID ya kebetulan. Suasananya udah besar, udah kayak masjid, dibikinlah rembuk. Ini gimana nih Jumatan di sini, termasuk ke Pak Mokhtar itu. Ya udah buat Jumatan aja. Akhirnya dibuat Jumatan. Kami mengutamakan yaitu penguatan pemahaman tentang Islam, serta mengajak dalam pelaksanaan ibadah khususnya sholat berjamaah di musola ini bagi kaum laki-laki sesuai dengan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya melalui kajian-kajian yang kami adakan baik mingguan, bulanan maupun majelis-majelis ilmu lainnya, serta meningkatkan kerjasama antar pengurus sebagai upaya atau strategi dalam mencapai tujuan utama kita, yaitu memakmurkan musola ini dengan maksimal dengan SDM yang ada di musola At-Taqwa ini, yaitu sebagian dari para jamaah itu sendiri. Harapan saya musola ini untuk waktu dekat bisa dijadikan masjid. Kalau musola sebetulnya kalau untuk ibadah Jumat sudah ada ya lebih baik segera diurus dokumentasinya diusulkan menjadi satu masjid. Ya harapan saya tetap tidak akan meninggalkan At-Taqwa, akan selalu dekat anak-anak. Karena itu generasi penerus kita semuanya. Harapan saya ya supaya At-Taqwa tetap makmur, tetap merangkul masyarakat semuanya, dan semoga pengurus-pengurus bersabar dalam menghadapi namanya masyarakat. Saya tetap insya Allah selama saya masih saya berharap bisa terus lihat At-Taqwa sebagai jamaah. Harapan saya semoga musola At-Taqwa menjadi pusat kegiatan ibadah
dan pembinaan yang makmur serta membawa kebaikan bagi jamaah dan masyarakat sekitarnya. Harapan saya adalah mudah-mudahan Musola At-Taqwa atau Masjid At-Taqwa menjadi lebih nyaman, lebih tenang, lebih sejuk untuk semua jamaah yang beribadah di dalamnya. Dengan tentunya fasilitas-fasilitas yang ada di musola atau di masjid nanti kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Harapan saya musola ini menjadi masjid, diurus menjadi masjid dulu. Setelah jadi masjid, jaga kerukunan, tetap berkerukunan. Kemudian di sini kegiatannya udah banyak. Ada nggak salah 4 kegiatan itu menjadi makmur. Itu yang dijaga kerukunan. Ya kita ingatkan bahwa karena ini kita ini punya satu tujuan, yaitu ibadah nyembah Allah. Harapan kami sebagai pendidik atau seksi pendidikan di At-Taqwa ini, semoga At-Taqwa ke depan menjadi lebih maju, terutama dalam bidang agama dan wabil khusus dalam bidang Al-Quran, agar semua ummahat di sekitar lingkungan At-Taqwa, bapak-bapak, ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, baik dalam segi makhrajul huruf, sifatul huruf atau cara memulai membaca Al-Quran, cara mewakafkan Al-Quran agar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Harapan kami ke depan tentunya semoga Masjid At-Taqwa ini semakin makmur, semakin ramai dengan kegiatan-kegiatan ibadah maupun dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, dan juga berharap semoga para jamaah di lingkungan Masjid At-Taqwa ini selalu istiqomah untuk melaksanakan kegiatan ibadah, khususnya sholat 5 waktu di masjid ini, sehingga peningkatan keagamaan di sekitar Masjid At-Taqwa ini semakin lebih baik lagi. Inilah Masjid At-Taqwa, rumah ibadah yang terus melangkah, membawa visi yang mulia, menjadi pusat peradaban Islam di tengah masyarakat, tempat di mana ilmu dan akhlak bersatu, menjadi mercusuar yang sinarnya tidak hanya menerangi fisik, tapi juga hati dan jiwa. Dari sebidang tanah wakaf, tumbuh manfaat yang terus mengalir. Lewat sebidang tanah inilah, tak hanya lahir ruang belajar Al-Quran, namun juga menjadi tempat ibadah yang menguatkan kebersamaan. Lewat pembangunan masjid ini, warga berharap amanah dapat terus dirawat, hingga memberi keberkahan bagi generasi mendatang. Sebab setiap kebaikan yang tumbuh di tanah wakaf akan menjadi pahala yang tak pernah putus. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar Musola At-Taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada masjid, pengurus, dan seluruh jamaahnya.